Hai, nama saya Andre dan di dalam video ini saya akan berlatih untuk ngomong secara pelan. Jadi, saya adalah pribadi yang ngomongnya sangat cepat. Dulu saya ngomong sangat cepat, cepat banget dan akhirnya belibet. Dan sekarang saya ingin mengubah pribadi saya yang dulunya ngomong cepat, saya ingin menjadi pribadi baru, menjadi Andre baru yang ngomongnya pelan, santai, banyak jedanya, dan juga rileks. Jadi, alasan saya ingin mengubah identitas saya atau mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat menjadi lambat adalah makna. Tujuan saya berbicara atau tujuan saya bikin konten adalah untuk menyampaikan pesan, makna, dan juga menciptakan dampak. Tapi kalau saya ngomongnya cepat atau bahkan sangat cepat dan belibet, maka orang lain akan bingung mengenai apa yang saya bicarakan dan artinya komunikasi saya gagal. Saya juga belajar bahwa komunikasi yang bagus adalah omongan yang mudah dipahami. Dan salah satu caranya adalah ngomong secara pelan. Bukan lambat, tapi pelan. Dan di video ini saya akan menunjukkan latihan apa yang saya gunakan untuk memperlambat, memperpelan omongan saya. Kalau kamu mungkin scroll channel ini dan lihat video lama saya, mungkin kamu akan notice gimana saya bicara yang cepat. Dan saya tidak suka. Maka dari itu saya berusaha untuk ngomong lebih bagus, untuk ngomong lebih percaya diri, lebih nyaman, dan tentunya ngomong lebih pelan. Jadi, saya juga ingin mengingatkan kamu bahwa kamu bisa menguasai apapun. Kalau kamu ingin mahir bicara seperti saya, kamu juga bisa. Tapi jangan lupa yang namanya latihan, disiplin, dan juga repetisi. Saya tidak akan lelah untuk mengucapkan jargon ini, yaitu semua bisa karena terbiasa. Sebelum kamu bisa sesuatu atau sebelum kamu bisa menguasai sesuatu, kamu harus terbiasa terlebih dahulu. Contohnya saya pribadi. Karena saya ingin mahir dalam berbicara, saya ingin percaya diri dalam berbicara di depan kamera, maka saya harus membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera. Saya harus terbiasa untuk berbicara hingga akhirnya saya lebih jago dan juga bisa menguasai berbicara atau komunikasi. Jadi, ini adalah video latihan untuk mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat menjadi Andre yang ngomongnya lebih pelan. Dan metode favorit saya untuk memperlambat omongan saya adalah membaca buku dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Latihan ini bisa mengcounter atau menghapus masalah omongan terlalu cepat. Dan juga plusnya adalah saya bisa meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Karena saya kan membaca buku dengan membuka mulut yang selebar-lebarnya. Dan ini juga bisa melatih otot yang ada di sekitar mulut saya. Dan saya juga belajar untuk bisa ngomong lebih lancar, lebih lama, dan juga lebih nyaman. Saya harus memperkuat otot yang ada di sekitar mulut saya. Sama kayak nge-gym. Kalau bicepnya ingin lebih kuat, lebih besar, for example like this, ini harus dilatih, harus angkat beban, harus diberi challenge. Dan sama kayak otot di mulut, saya harus memberikan beban atau tantangan atau kesulitan agar otot yang ada di sekitar mulut saya lebih kuat. Dan saya pun bisa ngomong lebih lancar, lebih lama, dan juga lebih percaya diri. Jadi, saya akan tunjukkan satu latihan favorit saya untuk bisa meningkatkan skill komunikasi saya.
dan juga untuk bisa menghilangkan masalah utama saya, yaitu ngomong terlalu cepat. Metodenya adalah ambil buku, apapun itu. Kalaupun kamu nggak ada buku, ya udah tinggal buka HP, searching something di Google, ChatGPT, atau buka blog, lalu baca tulisan itu. Tapi membacanya tidak dengan cara yang cepat, tapi kita membaca dengan pelan dan juga membaca dengan volume yang tinggi dan juga membuka mulut selebar-lebarnya. Saya akan menunjukkan bagaimana saya mempraktekkan teknik ini karena teknik ini sejujurnya sangat efektif untuk meningkatkan skill saya. Dan alasan saya berbagi ini adalah kalau ini berhasil untuk saya, maka ini juga akan berhasil untuk kamu. Jadi, akan saya tunjukkan secara langsung. Dan ini adalah salah satu buku saya. Judulnya adalah The Power of Positive Thinking. Kita mulai latihannya mulai dari sekarang. Ingat ya, kita baca dengan volume yang tinggi. Kita baca dengan pelan dan juga kita membaca dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Ketika kamu melakukan latihan ini, pasti otot di sekitar mulut ini terasa sangat tegang karena ini adalah latihan yang bagus untuk memperkuat otot kita. Pikiran yang damai membangkitkan kekuatan. Ketika sarapan di ruang makan sebuah hotel, kami bertiga membicarakan betapa nyenyaknya tidur kami semalam. Benar-benar topik yang sangat penting. Seseorang mengeluhkan kesulitan tidur. Ia berbaring gelisah dan merasa lelah setelah ketika hendak tidur. Sebaiknya saya berhenti mendengarkan berita sebelum tidur. Ia berpendapat. Saya mendengarkan berita semalam dan telinga saya dipenuhi masalah. Kata-kata menarik, telinga yang penuh masalah. Tidak aneh jika malamnya terganggu. Mungkin kopi yang saya minum sebelum pergi tidur adalah penyebabnya. Ia merenungkan. Yang lainnya berbicara, kalau saya tadi malam nyaman sekali. Saya membaca berita dari koran petang serta menonton siaran berita pagi dan berkesempatan untuk mencerna berita-berita itu sebelum tidur. Tentu saja lanjutnya, saya melakukan rutinitas wajib sebelum tidur yang belum pernah gagal. Saya mendesaknya untuk membocorkan rutinitas wajibnya itu yang dijelaskannya sebagai berikut. Ketika saya kanak-kanak, ayah saya seorang petani terbiasa mengumpulkan semua anggota keluarga di ruangan tamu menjelang waktu tidur dan ia membacakan Alkitab kepada kami. Saya masih mendengar suara ayah. Bahkan setiap kali saya mendengar ayat-ayat, saya selalu mendengarnya seperti suara ayah saya. Setelah berdoa, saya akan masuk kamar dan tidur nyenyak sekali. Tapi ketika saya meninggalkan rumah, saya menjadi jarang melakukan kebiasaan itu. Harus saya akui, selama bertahun-tahun saya hanya berdoa ketika sedang dalam kesulitan. Tetapi beberapa bulan yang lalu istri saya dan saya karena dilanda beberapa masalah besar memutuskan untuk mencoba melakukan kebiasaan itu lagi. Jangan lupa baca dengan cara yang pelan,
menggunakan volume yang tinggi, dan juga membuka mulut selebar-lebarnya. Ia menoleh ke orang yang satu lagi dan berkata, "Saya tidak tidur dengan telinga penuh masalah. Saya tidur dengan pikiran penuh kedamaian." Nah, ada dua ungkapan untuk Anda: telinga penuh masalah dan pikiran penuh kedamaian. Mana yang akan Anda pilih? Inti rahasianya terkandung pada perubahan sikap mental. Seseorang harus belajar hidup dengan dasar pikiran yang berbeda, dan meskipun perubahan pikiran harus diusahakan, ini lebih mudah daripada harus terus menjalani hidup seperti kondisi Anda sekarang ini. Wow, wow, wow. Ketika saya melakukan latihan ini, saya benar-benar merasa bahwa otot di sekitar mulut saya sedang nge-gym, sedang weightlifting, sedang mengangkat beban. Dan ini bagus. Saya harus melatih otot untuk bisa membuatnya lebih kuat, lebih besar, dan juga ini akan membantu saya untuk bisa bicara lebih bagus. Jadi, ini adalah video mengenai latihan saya. Saya mencoba untuk ngomong lebih pelan karena slow is smooth and smooth is fast. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. See you on the next video.